Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustadzah? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bilangan bulat. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Perhatikan garis bilangan berikut. 0 kita anggap sebagai posisi diam. Nah, titik negatif 1 dan 1 mempunyai jarak yang sama terhadap titik 0, tapi arahnya berlawanan. Nah, begitu juga dengan titik negatif 2 dan 2. Juga jarak yang sama terhadap titik 0, tapi arahnya berlawanan, dan begitu seterusnya. Nah, secara umum ini kita sebut juga dengan inverse jumlah atau lawan. Jadi, A lawannya adalah negatif A, atau negatif A lawannya adalah A. Kali ini kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kita punya bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Untuk bilangan bulat positif, kita tandakan dengan arah ke kanan. Kalau untuk bilangan 0 itu tetap diam, dan untuk bilangan bulat negatif itu kita tandakan arah ke kiri. Selanjutnya, untuk operasi hitung, untuk operasi tambah itu artinya dilanjutkan. Sedangkan operasi kurang itu artinya kita ubah terlebih dahulu operasi tambah dengan lawannya. Sedangkan hasil operasi hitungnya sendiri dapat kita lihat di bawah mata panah. Oke, agar Ananda lebih memahami teknis dari penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan, kita coba latihan soal-soal berikut. Soal yang pertama, hitunglah hasil penjumlahan dari 1 ditambah 3. Oke, langkah pertama kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Selanjutnya, kita berikan noktah atau tanda di suku pertamanya, yaitu 1. Kemudian kita lihat tanda operasinya, yaitu tambah. Sehingga artinya kita akan melanjutkan langkahnya. Kemudian cek suku kedua. Suku keduanya adalah 3. Nah, 3 merupakan bilangan bulat positif. Sehingga artinya kita melanjutkan langkah ke kanan sebanyak 3 kali. Oke, kita mulai langkahnya 1, 2, dan 3. Nah, yang mana hasil penjumlahannya? Tinggal kita lihat ujung dari mata panahnya. Nah, mata panahnya berhenti di angka 4. Maka hasil penjumlahan 1 ditambah 3 adalah 4. Hitunglah hasil penjumlahan 1 ditambah negatif 3. Oke, kita tandai noktah di angka 1. Kemudian karena operasinya tambah, maka artinya melanjutkan. Dan kita lanjutkannya kemana? Lihat suku berikutnya, yaitu negatif 3. Negatif 3 merupakan bilangan bulat negatif, sehingga arah melangkahnya adalah ke kiri. Jadi kita melangkah 3 langkah ke kiri. Jadi hasil penjumlahannya bertemu di negatif 2. Kenapa? Karena mata panahnya berada di negatif 2. Sehingga 1 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 2. Soal yang ketiga, hitunglah nilai negatif 1 ditambah 3. Kita tandai negatif 1. Kemudian karena operasi tambah maka artinya kita melanjutkan dan ditambahnya dengan angka 3. Nah, berarti artinya kita melangkahnya ke kanan sebanyak 3 langkah. Sehingga mata panahnya nanti berhenti di angka 2. Jadi negatif 1 ditambah 3 hasilnya 2. Soal berikutnya, hitunglah negatif 1 ditambah negatif 3. Oke, kita tandai lagi negatif 1. Kemudian kita lanjutkannya kemana? Ke kiri, karena di sana dia ditambah negatif 3. Nah, kita lanjutkan ke kiri sebanyak 3 langkah, sehingga ketemunya mata panahnya di negatif 4. Jadi negatif 1 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 4.
Soal berikutnya, negatif 1 dikurang 3. Nah, kita ubah tanda kurang di sana menjadi tanda tambah. Tapi ingat, 3-nya harus kita ubah juga menjadi lawannya. Lawan 3 adalah negatif 3. Sehingga negatif 1 dikurang 3 artinya sama juga dengan negatif 1 ditambah negatif 3. Nah, berikutnya kita buat di garis bilangan, tandai noktah di negatif 1, kemudian kita lanjutkan langkahnya ke kiri sebanyak 3 langkah. Sehingga negatif 1 dikurang 3 hasilnya negatif 4. Hitunglah nilai negatif 1 dikurang negatif 3. Nah, ini juga sama, kita ubah tanda kurangnya menjadi tanda tambah. Kemudian, suku setelahnya kita ubah menjadi lawannya. Nah, lawan dari negatif 3 adalah 3. Sehingga negatif 1 dikurang negatif 3 artinya sama juga dengan negatif 1 ditambah 3. Kemudian kita buat di garis bilangannya, tandai negatif 1, kemudian kita lanjutkan langkahnya ke kanan sebanyak 3 langkah. Sehingga negatif 1 ditambah 3 hasilnya adalah 2. Hitunglah nilai 1 dikurang negatif 3. Oke, caranya juga sama ya. Berarti tanda kurangnya kita ubah menjadi tanda tambah, tetapi suku berikutnya kita ubah menjadi lawannya. Sehingga negatif 3 menjadi 3. Maka 1 dikurang negatif 3 sama juga dengan 1 ditambah 3. Kemudian di garis bilangannya kita tandai 1. Dan kita melangkah ke kanan sebanyak 3 kali. Kenapa tadi langkah ke kanan? Ya, karena 1 ditambahkan dengan bilangan bulat positif. Nah, ingat tadi 3 kan bilangan bulat positif. Bilangan positif itu bergeraknya ke arah kanan. Makanya kita melangkahnya ke kanan. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya 4. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, ada 4 sifat-sifat yang akan kita pelajari. Yang pertama, sifat tertutup. Contohnya seperti ini. Misalkan 1 ditambah dengan negatif 2. Nah, hasilnya kan negatif 1. 1 merupakan bilangan bulat. Kita jumlahkan dengan negatif 2. Negatif 2 juga merupakan bilangan bulat. Sedangkan hasilnya tadi adalah negatif 1. Nah, negatif 1 juga merupakan bilangan bulat. Dari sini kita bisa lihat bahwa bilangan bulat jika dijumlahkan dengan bilangan bulat, maka juga akan menghasilkan bilangan bulat. Inilah yang dimaksud dengan sifat tertutup. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif, artinya pertukaran. Contohnya, misalkan negatif 4 ditambah 5. Nah, hasilnya kan adalah 1. Kemudian kita balik posisinya atau kita tukar. Tadi negatif 4 yang di depan, sekarang 5 yang di depan. Nah, 5 ditambah negatif 4, hasilnya 1 juga. Nah, dari sini kita dapat lihat, ternyata walaupun diganti posisinya, hasil penjumlahannya akan tetap sama. Negatif 4 ditambah 5, hasilnya sama juga dengan 5 ditambah negatif 4, yaitu 1. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B sama juga dengan B ditambah A. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif, artinya mengelompokkan. Contohnya, misalkan kita ambil 6 ditambah negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, pengelompokan ini artinya misalkan 2 bilangan pertama yang kita jumlahkan, atau 2 bilangan terakhir nanti yang dikelompokkan. Nah, kita coba yang pertama. 2 bilangan pertama yang kita kelompokkan terlebih dahulu, yaitu 6 dan negatif 2. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu 6 dengan negatif 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian baru kita jumlahkan dengan bilangan yang terakhir, yaitu negatif 3. Sehingga hasilnya adalah
1. Atau yang kedua, 6 baru kita jumlahkan dengan hasil pengelompokan dua bilangan terakhir. Nah, di sini adalah negatif 2 dan negatif 3. Nah, negatif 2 dan negatif 3-nya yang kita jumlahkan. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, baru 6 tadi kita tambahkan dengan negatif 5. Nah, hasilnya juga 1. Dari sini kita bisa lihat bahwa kita boleh mengelompokkan bilangan pertama dengan bilangan kedua atau bilangan kedua dengan bilangan ketiganya yang kita kelompokkan. Ini tidak masalah. Kenapa? Hasilnya ternyata sama. Jadi kita simpulkan untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C ternyata berlaku. A ditambah B, kemudian kita jumlahkan dengan C, ternyata hasilnya sama dengan A ditambah dengan B yang ditambahkan dengan C. Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Nah, untuk penjumlahan 0 itu menjadi unsur identitas, artinya di sini netral. Nah, contohnya 0 jika kita jumlahkan dengan 7, hasilnya tetap 7. Begitu juga kalau 12 ditambahkan dengan 0, hasilnya juga tetap 12. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika suatu bilangan ditambahkan dengan 0, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A ditambah 0 sama juga dengan 0 ditambah A, hasilnya adalah A atau bilangan itu sendiri. Di mana 0 ini adalah unsur identitas untuk penjumlahan. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan mengenai operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, inverse jumlah atau lawan dari A itu adalah negatif A. Sedangkan sebaliknya, inverse dari negatif A atau lawan dari negatif A itu adalah A. Kemudian ada 4 sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Artinya, jika suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Kemudian ada juga sifat komutatif, artinya sifat pertukaran. Kemudian ada sifat asosiatif, sifat pengelompokan, dan yang terakhir ada identitas penjumlahan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda semua memahami tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, serta sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu perkalian bilangan bulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.